Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bayu Kurniawan di tutorial PHP dasar. Jadi tutorial kali ini adalah tentang sintaks PHP. Nah, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menulis sintaks atau kode PHP di kode editor dan aturan dasar penulisan kode pada PHP. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, PHP itu case sensitivity. Jadi PHP itu tidak membedakan huruf besar dan kecil untuk nama fungsinya atau kelas atau keyword bawaan dari PHP seperti echo, while, for atau yang lainnya. Nah, di sini aku kasih contoh ada 3 echo dan tulisan echo-nya bervariasi huruf besar, huruf kecil. Nah, ini echo yang pertama, echo yang kedua, dan echo yang ketiga. Jadi di sini semua dibaca sama aja. Dan PHP itu membedakan huruf besar dan kecil untuk penamaan variabel. Jadi variabel angka dengan huruf kecil, terus variabel angka dengan huruf A yang pertama huruf besar, dan variabel angka semuanya huruf besar itu jadi 3 variabel yang berbeda. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel angka dengan nilainya 5 dan kemudian di echo variabel tersebut. Nah, di sini bakal keluar error notice undefined variable angka. Jadi itu maksudnya variabel angka itu nggak ditemuin karena variabel angka yang dibuat adalah variabel angka dengan huruf kecil semua. Jadi variabel angka yang menggunakan huruf A paling depan huruf besar nggak ketemu, jadi error dia. Jadi untuk penulisannya supaya nggak bingung, kalian pakai aja lowercase atau huruf kecil untuk keywords dari PHP dan untuk variabel. Tapi untuk variabel kalau aku pribadi, aku lebih senang pakai camelback. Jadi camelback itu jenis tulisan yang huruf paling depannya itu huruf kecil, untuk kata selanjutnya huruf besar. Tapi kalian bisa bebas pakai jenis case yang kalian suka. Oke, yang kedua, tag pembuka dan penutup PHP. Di sini aku langsung kasih contohnya. Nah, yang pertama, line pertama ini tag pembukanya. Line terakhir ini tag penutup. Jadi tag pembukanya ini memakai tanda lebih kecil, tanda tanya PHP. Untuk tag penutupnya, tanda tanya lebih besar. Jadi di antara kedua tag ini kalian menuliskan kode PHP. Yang ketiga, white space di PHP. Nah, di sini white space yang dimaksud itu adalah spasi dan tab. Jadi spasi dan tab itu bakal diabaikan saat kode dijalankan, kecuali yang ada di dalam string. Oke, contohnya seperti ini. Ada 3 echo. Yang echo pertama echo hi dengan spasi. Yang kedua echo Bayu dan spasi. Nah, di echo yang ketiga ini jaraknya jauh dari titik komanya. Jadi itu bisa berupa tab atau spasi yang banyak. Tapi setelah di running, outputnya ini.
Hai Bayu Kurniawan. Jadi di sana tetap aja sesuai dengan stringnya, Hai spasi Bayu spasi Kurniawan. Jadi spasi yang banyak atau tab di echo yang ketiga itu nggak bakal dihitung atau diabaikan. Nah, ini outputnya tetap aja Hai Bayu Kurniawan. Kalau kalian buat ini echo-nya terpisah, maksudnya echo yang pertama, terus echo yang kedua di bawahnya di enter, terus echo yang ketiga di enter lagi, hasilnya tetap sama aja. Hasilnya ya ini, Hai Bayu Kurniawan. Jadi walaupun kalian isi 100 spasi nggak akan berpengaruh kecuali spasinya ada di dalam string. Maksudnya di dalam string itu adalah di dalam tanda petik. Yang keempat, baris perintah. Jadi kode yang kalian tulis dalam tag pembuka dan tag penutup PHP itu adalah baris perintah untuk dijalankan. Itu bisa berupa string atau kondisi if else atau perulangan for while. Oke, contoh kodenya seperti ini. Ada echo, if else, dan for. Oke, yang pertama echo. Echo ini termasuk baris perintah. Jadi echo ini akan dijalankan dan menampilkan output sesuai dengan yang ada di dalam echo-nya itu. Berarti di sini outputnya hello Bayu. Oke, untuk selanjutnya kondisi if else. Kondisi if else ini juga baris perintah yang akan dijalankan sesuai logik. Kalau dibaca secara harafiah kira-kira seperti ini. Jika variabel angka sama dengan 5, maka tampilkan 5. Jika tidak, tampilkan bukan 5. Kira-kira seperti itu. Oke, yang selanjutnya perulangan for. Jadi for di sini fungsinya untuk menampilkan perulangan atau data yang berulang dan bisa dikondisikan. Jadi di sini kalau diartikan kira-kira seperti ini. Pertama, nilai I itu adalah 1. Dan jika I-nya itu kurang dari 5, kurang atau sama dengan 5, maka I-nya akan ditambah 1. Nah, di dalamnya ada echo variabel I. Dan BR. BR itu untuk break. Jadi semacam enter. Nah, kira-kira nanti output yang keluar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kondisi if else dan perulangan for nanti akan aku bahas di video yang lain, di tutorial selanjutnya. Jadi kalian nggak usah pusing dulu lihat yang ini. Di sini aku cuman kasih lihat sintak ini merupakan baris perintah untuk dijalankan sama PHP-nya. Oke, yang kelima penulisan komentar. Jadi komentar itu nggak bakal ditampilin di layar dan hanya bisa dilihat di source code yang kalian buat. Biasanya penulisannya itu ada 2 dengan double slash dan slash bintang dan bintang slash. Nah, kalau double slash ini dipakai untuk komentar yang cuman 1 baris. Kalau yang satunya dipakai untuk yang lebih dari 1 baris. Oke, contohnya seperti ini.
Yang aku highlight ini komentar satu baris, jadi bisa pakai double slash. Nah, untuk yang aku highlight ini komentar yang lebih dari satu baris. Di sini ada 2 baris. Jadi 2 baris ini akan dibaca sebagai komentar karena dia berada di dalam tanda slash bintang dan bintang slash. Jadi komentar ini nggak bakal keluar di browser saat kode kalian dijalankan. Nah, oke, itu aja tutorial untuk sintaks PHP. Jangan lupa share ke teman kalian supaya ilmunya nggak berhenti kalian. Dan untuk tutorial selanjutnya yaitu konfigurasi PHP di php.ini. Oke, jangan sampai ketinggalan ya guys.